Yaudah angkat yuk. Wah, nggak keangkat bang, geser aja enggak. Kegeser aja enggak. 8 orang dewasa yang angkat. Akhirnya tambah 3 lagi berarti 11. Ya bismillah ngangkatnya. Yuk bismillah yuk, bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Angkat sedikit. Jadi zaman dahulu kala sebelum sampai itu terjadi perkampungan, masih hutan lah. Dia bunuh diri, entah karena apa dia bunuh diri. Sampai detik itu waktu kita ketemu sama si Mbak itu lewat si B, pihak keluarganya belum ada yang tahu. Jadi kayak udah hilang aja. Ya maaf ya kayak orang sakaratul maut keluarganya. Tarik napas ya. Dari yang begini langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Ngopi Horor. Ya teman-teman semua, pada video kali ini nih atau pada kesempatan kali ini lagi dan lagi gue tidak akan membawakan sebuah cerita dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis ataupun pengalaman yang horor nih. Nah, di samping gue ini udah ada Bang Yogi. Aduh, Abang. Sehat, Abang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Salam untuk teman-teman dan juga keluarga di rumah nih Bang Yogi siap. nih Sama-sama, gitu kan. Bang Umar. Nah, sebelum Bang Yogi menceritakan pengalaman ini ke teman-teman semua, kami ngucapin makasih banyak nih Bang Yogi. Sama-sama, terima kasih juga atas undangannya. Ya, karena udah meluangkan waktunya datang ke sini gitu kan. Yang semoga aja nih teman-teman semua di balik pengalamannya Bang Yogi nanti teman-teman semua ini bisa diambil pelajarannya dan juga bisa diambil hikmahnya gitu amin, Bang. Amin. Gitu Semoga, kan. semoga. Nah, Bang Yogi kalau boleh tahu nih pada video kali ini nih, Bang Yogi pengen ceritain kejadian saat di mana nih Bang? Pada saat waktu kita camping ceria di salah satu lokasi di Bogor. Oh, Bogor luas banyak juga Bogor, ya. Salah satunya adalah di daerah Oke, Bogor. Bogor tuh banyak emang destinasi wisata camping untuk keluarga Curug, banyak. Ya, gitu kan. banyak. Dan emang paling deket sama Jakarta, Tangerang, Depok, Ya, dan lari ke situ tuh betul. gitu ya. Terjangkau Alternatif lah, ya. iya, untuk iya. gitu. Oke, dan kalau boleh tahu lagi nih Bang, saat camping ceria gitu atau saat camping deh, ngalamin kejadian apa Bang? Intinya aja ini mah. Intinya, Iya. kesurupan masalah. Kesurupan masalah. Kesurupan masalah. Emang berapa orang Bang pas ke situ? 8. 8-nya semua atau gimana? 8-8 ya, dari satu tapi ngembet bahasanya. Oh, merembet. Misalnya dari satu orang, si A, Si ke B, si C, D. Iya, Buset. Tapi yang inti utamanya yang dalam tanda kutip susah diobatinnya satu. Satu orang? Satu yang benar-benar masuk. 7 diantaranya hanya tipis-tipis. Oh. Jadi tipis-tipisnya itu kayak hanya cuman yang dia diem, matanya melotot atau nggak matanya merah, tapi masih mau kita arahin. Yuk ke tenda dulu yuk. Tapi kalau yang satu orang susah? Udah nggak sadar. Dia udah nggak tahu dia. Dia udah ngerasa bukan dirinya lah. Oke. Mungkin tahan dulu kali ya Bang Yogi ini. Siap. Udah Gue juga penasaran tentang ceritanya. Mungkin teman-teman semua juga penasaran nih Bang di rumah nih. Dan Ya, tanpa semoga. berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Diminum dulu Bang Yogi kopinya. Silakan, terima kasih. Ini kopi terbaik ini Bang. Bismillah. Bah. Mendung-mendung gini kan enaknya ngopi Bang. Betul. Oke, udah siap ya Bang Yogi ya? Insya Allah siap. Oke, langsung aja kita sikat.
Awal mulanya gini, sebenarnya ini acara anniversary ya. Anniversary saya punya komunitas di Ciledug ya. Anniversary yang pertama lagi kebetulan. Komunitas bagian apa nih maksudnya? Komunitas sosial ekonomi dan kreatif. Oke. Nah, ada 3 hal kita membidangi di komunitas itu. Tapi karena ini dalam rangka anniversary dan kita pengen sesuatu yang beda gitu kan. Karena ya mohon maaf nih bukan gimana-gimana, maksudnya komunitas yang seumuran sama saya punya komunitas di Ciledug belum ada yang pernah mengadakan acara anniversary-nya di luar. Nah, ini baru kita. Nah, kita baru mau mencoba. Jadi awalnya tuh kita memang sempat voting dulu mau keluar atau mau di tempat aja nih gitu. Tapi ya karena mungkin pasca Covid juga waktu itu, pasca Covid, jadi orang kan haus akan gue mau ke sana gitu ya, udah lama dikandangin lah ya dengan apa sih bahasanya? PPKM itulah ya di lockdown ya gitu ya kayak gitu. Ya mungkin jadi akhirnya banyak pilih votingnya keluar. Nah, keluar pun voting ada beberapa pilihan. One day trip kayak misalkan cuman ke Bandung atau kemana atau nginep di villa atau kita mau camping ceria. Nah, karena bagi mereka ini adalah sesuatu hal yang baru, pada milih camping ceria. Gitu. Voting lagi sampailah kita survei di salah satu tempat yang kita camping itu di daerah Bogor, ya. Di daerah Bogor itu. Nah pas lagi survei pun kita sebelum ke sana kita survei dulu naik motor gitu kan beberapa nggak naik motor dulu, sorry, kita survei rame-rame. Kita kalau di komunitas saya bilangnya manajemen saya punya komunitas survei satu mobil. Alhamdulillahnya langsung ketemu sama ownernya. Kita ngobrol bahwa kita mau punya acara bla 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 gitu, rencana berapa hari dan kita camping 2 hari 1 malam ya, weekend kan Sabtu Minggu. Udah aman survei pertama. Tapi karena waktu itu kita ada rencana yang naik mobil dan yang naik motor, kita belum tahu jalur motor kan. Nah, ada survei kedua via motor dan itu hanya saya berdua, saya sama ketua harian komunitas saya gitu ya. Alhamdulillah kebetulan saya ketua umumnya ya. Foundernya juga. Maaf nih pemirsa bukan sombong. Biar tahu juga kan latar belakangnya. Iya kebetulan. Nah, jadi saya sama ketua harian saya survei jalur motor. Nah, pada saat hari pemberangkatan lah baru ada beberapa memang hal-hal yang dirasa janggal. Tapi itu di lokasi kejadian. Kita mengira awalnya sedang pas dalam masih perjalanan, tapi ternyata setelah kita mencoba logik lah berpikir, oh ini mah memang kondisi jalan gitu kan, memang kebetulan daerahnya minim penerangan. Oke, jadi gelap dong ya? Gelap, sepanjang perjalanan gelap Bang Umang. Jadi kita tuh jarak mungkin paling dekat kurang lebih tuh setengah kilo kita baru nemu lampu lagi. Jauh-jauh berarti ya? Iya, lampunya. Jadi kayak misalkan nih dalam satu blok nih, satu RT rumah, ada beberapa rumah terang, kesana gelap. Baru jauh lagi terang lagi? Ada lagi terang, kayak gitu. Dan beberapa kali memang di daerah tersebut kita ngeliatin beberapa peternakan. Jadi kalau memang kan ya tahu sendiri peternakan kan gelap gitu kan, ya maaf, kumuh, bau gitu ya. Jadi ya memang kita ngerasa kayak pada saat itu kok gini ya gitu kan. Nah tapi pada saat itu kita memang itu hanya baru panitianya. Jadi kita dibagi 2 keberangkatan. Ada 2 keberangkatan, jadi ternyata ada yang konvoy di motor, ada yang di mobil. Dan yang mobil itu dari peserta ada, dari panitia ada. Panitia pun ada yang mobil, ada yang motor. Jadi campingnya itu kan hari Sabtu dan Minggu. Panitia berangkat hari Jumat. Hari Jumat malam jam 7 dari rumah, dari Ciledug. Ya, jadi ada yang bawa mobil, ada yang bawa motor. Nah, kita niti motor rombongan. Ada beberapa tuh, kalau nggak salah 4 orang ya. Berjalan gitu kan, terus sampailah kita tiba di lokasi. Karena kita memang nggak mau berangkat di hari H semua, karena kita pesertanya ada 70 orang. 70 orang, total 70 orang. Tapi 70 orang itu termasuk anak dan dewasa. Nah, ya kita menghitung jiwanya lah ya, karena kan anak kecil kan zaman sekarang kan nggak bisa tidur sempit gitu kan. Jadi kita benar-benar memastikan ngitung jumlah jiwa dan ketersediaan tenda di lokasi tersebut ada berapa gitu. Dan kebetulan memang di area camping ground tersebut ada satu pelataran khusus untuk rombongan. Jadi kayak klaster gitu, khusus untuk acara besar yang masanya lebih dari 30. Nah kita 2 kali lipat tuh lebih, 70 kan. Nah tadi kalau untuk dewasa 40.
Tapi ya udahlah kita sewa aja satu klaster gitu kan. Jadi biar nggak mencar-mencar juga kan gitu. Pas pada saat kita survei itu kita jalan sampai di lokasi jam 12 malam. Pas jam 12 malam di Jumat. Ya udah ganti hari ya. Sabtu berarti Sabtu ya? udah ya Sabtu. Sabtu dini hari. Dan pada hari panitia camping itu di luar budgeting untuk camping ground. Itu kita budget sendiri pribadi pure gitu kan. Karena untuk memastikan persiapan. Dan kita buka tenda, kita camping juga bukan di klaster yang besok kita akan pakai. Bukan. Jadi di camping ground itu ada beberapa tempat area. Salah satunya ada area yang di bawah, ada yang di atas, ada yang di tengah gitu kan. Dan kita nih jatuhnya apa ya, di tengah kali ya. Jadi kayak ini kan area cluster camping groundnya di atas. Terus tengah nih cafe. Dia punya beranda cafe begitu kayak anjungan gitu. Di bawahnya ada lagi deket kayak sawah-sawahan, tempat bermain anak nanam-nanam padi. Nah kita panitia campingnya yang di deket air terjun buatan. Agak sebelah sana sedikit karena kita melihat ini mumpung lagi nggak acara nih, mumpung nggak mau peserta, pengen dong camping yang bener-bener ngelihat view luas gitu. Karena di area camping ground udah banyak pohon, kita nggak bisa ngeliat pemandangan ke depan gitu, nggak yang dalam tanda kutip kita nggak bisa ngeliat pemandang indahnya lah gitu. Ya udah kita camping di situ, buka tenda gitu kan. Dan kebetulan kita sendiri yang buka tendanya, walaupun sebenarnya difasilitasin sama pihak pengelola dibukain, tapi karena kita basicnya anak camping semua kayaknya gatel aja gitu kan. Udah bang saya aja yang buka tenda sendiri gitu. Tendanya aja mana sini gitu. Kita buka tenda, ya biasa masak, bikin kopi, terus kita review rundown untuk besok gimana, terus bener-bener reminder lagi siapa yang nerima tamunya, terus posisi nerima tamunya gimana dan siapa kayak gitu, terus nanti yang souvenir ya setup lah intinya untuk setup untuk besok acara inti gitu. Sepas kita camping para panitia itu sebenarnya normal-normal aja, tapi menjelang kita tidur ya ada satu orang dari salah satu panitia cerita, ya memang ngomongnya udah gak enak tuh. Udah yuk tidur. Ada apa nih? Kok ngajak yuk tidurnya kayak ragu? Ada apa nih? Kita kenapa mas? Dah waktunya istirahat. Wah, kayak nggak biasa kan orang ngajak tidur begitu kan? Biasa kan kalau kita camping, tidur yuk, udah malam nih, udah besok pada kesiangan loh. Saya jabrah aja gitu. Betul. Tapi ini ngajak tidurnya dengan sopan gitu. Ada apa gitu? Kan kita bertanya-tanya dan sedangkan kita tahu pembawaannya dia. Ya dalam tanda kutip urakan selengean kayak tadi begitu, Toto kok ngajak tidurnya sopan gitu loh. Ada apa gitu? Ya udah dan nurut dulu dah. Memang kebetulan dia usianya jauh lebih tua juga dari kita gitu. Ayo udah kita coba. Ya udah. Ada apa mas? Udah ntar tenda aja ceritanya. Tapi tadi dulu sebelum tidur ke tenda masing-masing, sini kumpul dulu deh di satu tenda gitu ngobrol. Nah di situ dia nunjukin satu foto. Aduh merinding lagi ya Allah. Nunjukin satu foto saya sama chef. Kan kita ada chef juga ya, ada chef khusus untuk yang masakin itu acara. Nih, kan saya maaf dipanggil kapten ya. Nih kapten, lihat deh. Kenapa mas? Foto saya? Iya, coba lihat di belakang kapten apa? Astagfirullahaladzim, saya bilang. Ngomong saya lempar tadi. Bang Umang tau nggak apa? Apa tuh? Mr. P. Pocong. Tuh merinding sumpah. Jelas banget di belakang saya persis. Berarti fotonya abang sendirian maksudnya? Kita foto, aduh merinding lagi ya Allah. Sumpah merinding ya Allah. Gede, setengah badan, cuma sampai sini. Dan kita tahu, kita foto di pinggir kayak jurang, bukan jurang ya. Jadi tipenya kan kayak undakan, set, terus tebing gini. Terus bawahnya tempat camping ground lagi. Posisinya tuh kayak gini nih. Kita foto di pinggir, ini tebing kan, batu-batu kali. Di bawahnya agak lumayan tinggi, sekitar 2,5 meter. Yang mana secara logika, nggak mungkin dong ada orang berdiri di antara ini kan. Kalaupun digantung ya kalau memang settingan apa digantung ya kita kan nggak ngeliat alat berat keren atau apa, nggak lagi gimmick gitu kan. Tapi isi Mr. P ini cuman sampai leher kelihatannya dan gede banget. Satu dia, 3 kita. Maaf 2. Lebarnya 2 badan nih. Kita berdua berjejer begini Bang Umang. Dia 1. Selebar itu. Kebayang. Selebar itu. Gini. Fotonya pakai handphone Mas Edi. Kasih tahu ke Bang Iya, Yogi. nih Cap. Lihat. Posnya.
Astagfirullahaladzim, saya lempar handphonenya. Apaan nih mas? Ini kan, udah nggak usah sebut. Tapi udah. Nah saya minta tuh fotonya, mas boleh mas kirim fotonya? Jangan. Kalau mau lihat boleh, tapi tidak untuk di-share. Bahaya. Mas Edi bilang, ini orang lama. Takutnya kenapa-napa. Maksudnya si Mr. P itu orang lama di situ, penunggu lama gitu. Akam sih bukan. Udah besok aja nanti kita ceritanya. Udah kita istirahat aja dulu. Dah, tahu kan? Nggak lama dari situ, gerimis. Gerimisnya aneh. Jadi kayak orang kita lagi nyerem tanaman pakai selang. Kan nyerem tanaman gini kan? Gerimisnya tuh kayak gitu. Kayak jalan, kayak muter. Ntar hujan kesiram, ntar kering, kayak jalan. Gerimisnya kayak jalan, dibarengin angin. Anginnya ada kayak suara gemuruh, gitu. Tuh kan hujan, kata Mas Edi. Ini udah bukan hujan yang bener nih. Mas Edi bilangnya gitu. Ya kita udah nggak usah tanya lagi dong hujan yang nggak bener gimana kan, udah pasti ada something gitu kan. Ya udah deh, ya udah tidur masing-masing. Udah baca doa. Udah sholat belum? Udah tadi. Ya udah ambil wudhu lagi. Ya udah kita semua ambil wudhu. Nah dilalanya istri haid. Kalau nggak salah istrinya Mas Edi juga haid. Oke. Istrinya Mas Edi atau Leni gitu, saya lupa. Leni itu finance-nya kita. Oke. Nah tapi karena melihat posisi tendanya kita banyak anak-anak, kayaknya nggak muat nih, kesian. Akhirnya sebagian tidur di pelataran kafe, di sofa. Kan ada sofa-sofanya gitu, dan sofanya lebar bisa untuk tidur. Kita izin sama pengelola boleh. Saya, Leni, dan Ari itu suaminya Leni, tidur di tenda. Dan memang juga sudah dengan perasaan was-was, kan habis ngeliat foto kan. Oh, nih ikutin nggak nih kesini gitu kan. Tapi kata Mas Edi, aman. Yang penting kita ya udah diem, ngomongnya di dalam hati, kita nggak niat jahat, kita mau nggak ganggu dia kita gitu. Kasarnya lu gua dah gitu. Tapi pada saat itu posisinya chef itu nggak tahu, karena dia udah tidur duluan. Dia buka tenda sendiri, dia sama keluarganya. Dia nggak tahu. Kita foto sama chef, tapi chef nggak tahu. Ya udah akhirnya Mas Edi dan keluarganya tidur di tenda sama anak-anak saya, sama istri saya gitu kan. Nah saya, Leni, Ari tidur di sofa kafe. Memang nggak bisa tidur. Ya was-was saya kan, gimana mau nyenyak tidur kan. Udah gitu suasana gelap, pas tidur saya dibangunin sama Leni. Dia minta pindah. Saya nggak tahu itu jam berapa, kurang lebih jam 4 karena saya dengar tahrim. Tahrim mau azan subuh kan, sekitar jam 4 lah berarti lah ya, sekitar jam segitu. Mau tahrim kan tipis-tipis namanya orang baru pules, terus dibangunin. Gi. Saya manggilnya Lenong kan, karena jenong. Maaf bukan body shaming, panggilan akrab lah. Gi. Kenapa Nong? Pindah yuk. Lah pindah, emang apa? Dinginan lu? Memang dingin banget. Kita udah pakai jaket, memang dingin banget, karena namanya kita di luar ya kan tidur. Kenapa dingin? Enggak, bukan. Ada yang aneh nih. Aneh kenapa? Udah yuk pindah yuk gitu kan. Yaudah tuh bangunin suami lu pindah juga. Udah susah dibangunin dari tadi, dia nggak bangun. Ayo kita aja pindah. Pindah kemana, tenda penuh? Udah nggak apa-apa, blesek-blesekin aja tenda. Ya udah yuk. Bangun, pas ngeliat, saya ngeliat buka tenda, tidur udah acak-acakan. Nggak bisa, udah tidur lagi ya sono. Saya bilang gitu kan. Yaudah yuk, tapi temenin. Lah gimana nggak ditemenin? Orang tadi kita ya tidur dempet-dempetan, sofa didempetin, gimana nggak ditemenin? Ya maksudnya jagain gua, kata dia gitu loh. Jagain bagaimana? Ada apaan sih? Gua takut. Ya udah nggak usah lu pikirin, saya bilang gitu kan. Jadi tidur lagi. Nah tidur lagi, sekitar 5:30, si Leni kakinya ada yang noel-noel. Ini menurut pengakuan dia ya. Iya. Tumitnya ada yang gini-gini. Dipikir saya iseng atau anak-anak minta bangun lapar atau apa, atau mau pipis gitu kan, kebangun. Nggak ada. Aku ngimpi kali ini, nggak salah ini, tidur lagi. Nggak lama begitu lagi. Sempet kesel. Siapa sih? Iseng aja, kan gua nggak ganggu gitu. Tidur, makin parah yang ketiganya. Tahu diapain? Kursinya kayak diorak-orak. Kalau bahasa ini apa sih? Bahasa itu? Diorak-orak lah, digituin kan. Iya. Wah, makin sadis. Udah gigi bangun. Gawat nih. Kenapa? Kursi gue ada yang goyang-goyang. Lah, pindah kemana, kan tenda penuh. Ayo ke mobil aja pindah. Ya udah bangunin lah si Ari, suami lu, kuncinya sama dia. Ari dibangunin, pindah. Jadi kita pindah bertiga ke mobil. Pindah ke mobil,
pules di mobil. Sampailah bangun jam 7. Pas begitu kita sama-sama sadar, ya kita cuma yang lihat-lihatan gimana sih, lihat-lihat aduh gitu. Di dalam hati kayak ngomong sama-sama, aduh semalam kenapa. Terus saya bilang kayak sama Leni, udah ntar aja. Dan ini kita fokus ke acara deh, udah terang. Ya, cuman lihat-lihatan tapi kayak bahasa hati gitu, kayak ngomong begitu. Iya. Ya udah fokus aja, udah mandi gitu, siap-siap. Siap-siap acara, prepare, nyangin masakan, saya bantuin chef juga kan, terus saya ambil footage dokumentasi, terus saya masang spanduk kayak gitu itu kan, spanduk selamat datang para peserta gitu kan, terus spanduk acara, expander yang gede, bukan expander sorry, spanduk yang backdrop backdrop yang gede, terus di spot acara, terus kita beresin api unggun gitu kan, karena di tengah-tengah klaster itu ada satu tungku api unggun memang khusus. Nah, kita bersihin buat acara situ ya? Khusus acara. Nah, kita bersihin yang sisa-sisa peserta camping sebelumnya. Karena banyak sampah jadinya gitu. Karena kan gak lucu juga kita mau bakar api unggun jadi bakar sampah kan. Betul. Apalagi kita kan pecinta alam nih. Jadi kan kayak ngeliat sampah bukan pada tempatnya kan kita kayak, ini orang sembarangan banget sih, ini kan tempat api unggun gitu, bukan tempat sampah gitu. Kita beresin, kita tata, kita susun, terus kita pasang spot-spot lampu yang memang belum ada penerangan untuk nembak ke acara panggung nanti yang sambutan atau segala macam gitu. Nggak lama di situ sebenarnya sudah ada trouble di siang hari itu. Saya baru ingat, kita hampir berantem. Jadi ada satu rombongan dari daerah Tangerang juga, orang Cipondo, rombongan Cipondo. Dia bilang dari Cipondo katanya, Cipondo Tangerang. Dia mengklaim dia sudah booking tempat itu. Dan dia mau tempat itu juga. Dijelasin sama pengelola. Tidak bisa Pak, sudah terbooking. Loh, dia ngotot. Memang siapa yang booking duluan? Yang booking duluan, pihak si komunitas ini, kata pengelola. Tapi kan saya juga udah bayar. Iya betul, Bapak sudah bayar. Tapi kan kita awalnya sudah menyarankan dan sudah menginfokan klaster camping ini minimal 35 orang Pak, atau 30. Bapak hanya 20 orang. Nggak bisa gitu kan. Nah menurut si pengelola yang bahasanya apa ya, mungkin petugas kali ya, petugas kebersihan lah, bukan pengelola yang inti, masih ya gardenernya lah kali ya, tukang kebunnya lah ya, bagian perapihannya. Dia nggak tahu kalau kita sebenarnya kita udah bayar duluan. Dia taunya memang dia udah bayar, tapi sama dia nggak dikasih karena kuotanya kurang, hanya 20. Kita 70. Dia ngotot. Kan karena waktu itu kebetulan kita komunitas seragamnya kaos berkerah ya. Jadi dianggapnya pengelola juga nih. Dan si petugas itu juga kebetulan kaos berkerah. Cuma warnanya pink, saya biru. Nah disangkanya saya atasannya kali ya. Karena begitu saya rapih juga kan. Kalau dia pakai kolor. Mana saya mau bicara sama bosnya situ. Yang mana orangnya? Nih orangnya, saya ditunjuk. Saya lagi masang ngiket tali rapi di spanduk. Ini orangnya. Sini saya mau ngomong sama situ. Saya nggak tahu apa-apa tadinya. Nah, ini orang siapa yang nunjuk-nunjuk gue ya? Ada apa nih? Mas, sini mas. Ada apa Pak? Situ pengelola. Bukan. Lah, itu siapa? Saya peserta. Emang kenapa? Oh peserta juga. Yang camping ini di sini. Ini yang rombongan ini. Iya, emang kenapa? Oh kebetulan sini saya mau bicara. Ada apa ya? Saya bilang gitu kan, saya nggak tahu apa-apa nih. Pas ditanya, ini gimana mas? Gini. Dia bilang udah booking duluan lah atau apa gitu. Ya sekarang ya jujur agak kesel juga kan, ini orang siapa gitu, tato nunjuk-nunjuk gua, tato ngajak ngomong tapi nadanya tinggi gitu kan, ada apa gitu, ada apa Pak gitu kan, mas gimana sih gitu kan saya udah booking duluan gini, booking untuk apa Pak? Ini untuk tempat ini, klaster ini gitu kan. Bapak bookingnya kapan gitu, saya lupa deh dia booking kapan, kita booking kapan, yang jelas jarak antara dia bayar booking DP sama kita DP jaraknya seminggu duluan kita. Jauh dong, mau kemana juga saya menang. Saya duluan, masa saya banyak. Akhirnya, ya udah kalau Bapak mau nggak terima, mau komplain, ke pengelola lah. Saya bilang, saya nggak tahu, saya nggak ada urusan. Karena saya merasa saya sudah duluan. Kebetulan ada owner di bawah, ngomongnya sama owner. Dia ngomong ke owner, singkat cerita saya dipanggil juga sama owner. Ownernya bilang, ya sama-sama aja dah, saling ngalah. Ya nggak bisa Pak, saling ngalah gimana? Lah ini sekarang tenda aja kurang, masa saya 70. Lah dia 20 Pak.
Kalau saya yang ngalah ya nggak bisa dong, masa yang banyak yang ngalah mau dipindahin kemana? Sekarang gini Pak, saya mau ngalah, Bapak ada lokasi lagi nggak untuk menampung 70 orang saya nih? Ya nggak ada, cuma di situ doang. Habis mau bagaimana? Dia ngotot lah, kalau mau ngotot sih juga bisa ngotot Pak. Cuman kan saya nggak mau, saya mau happy Pak, mau hura-hura, saya nggak mau berantem gitu kan. Ya udahlah, diatur aja. Ya udah Bapak atur lah, kok saya peserta, saya bayar dia bayar, saya bilang. Ya udah akhirnya saya tinggal, akhirnya diurusin, akhirnya dia ngalah. Ya kan udah kalah kemana-mana tuh, akhirnya dia camping di bawah. Tuh ribut tuh sama dia tuh siang sebelum hari H. Sampailah ke malam, acara berjalan lancar, happy, anak-anak senang, udara juga nggak terlalu dingin, sejuk, adem gitu kan. Dan sampailah kita ke acara sesi ramah tamah, karena kita ada beberapa ngundang tamu undangan media juga, ada media dan kebetulan si medianya bos besarnya datang, CEO-nya datang, kita datang ngobrol sama saya beserta manajemen saya punya komunitas. Di tengah-tengah pembicaraan itu ada satu tanda, kita ngalamin mati lampu Bang Umang. Saya pikir mati lampu biasa, mati lampu, mati. Wah mati lampu. Lah iya ya, tumben amat nih. Tokennya habis kali ya. Yang bercanda begitu kan. Orang nggak pakai token masih pakai meteran gitu kan. Coba lihat ke sekeliling. Nah kan di sekelilingnya juga ada tempat camping ground juga tuh. Ada 2 atau 3 saya lupa. Terang, nggak ada apa-apa. Oh iya bener tokennya habis kali gitu kan. Lah orang dibilangin kagak pakai token. Lah kok ini mati? Ya turun berarti meterannya. Pas dicek meterannya nggak turun. Bah udah pas di situ. Ada apa nih? Takut ada koslet atau apa kan, kita mikirnya kalau kebakaran repot. Di hutan bisa repot kalau kebakaran. Tapi nggak lama, nggak sampai 1 menit hidup lagi. Tek, hidup lagi. Hore, hidup lagi ya gitu. Itu kalau nggak salah sekitar antara jam 10 atau jam 11 saya lupa. Antara range jam 10 atau jam 11. Ya udah lanjut tuh ngopi lagi, nyanyi lagi. Belum lama habis dari mati lampu, saya dipanggil lagi. Cap. Kenapa? Bisa minta tolong nggak? Ke atas sebentar. Ada apa? Ke atas mana? Sorry bukan ke atas, ke meja resepsionis kafe. Nah emang ada yang komplain. Komplain kenapa? Itu orang yang Cipondoh tadi komplain lagi, sama orang yang Cipondoh lagi. Komplain kenapa? Dia keberisikan katanya. Lah keberisikan? Keberisikan kenapa? Tuh anak-anak tamu pada karaoke. Saya bilang karaoke? Lah bukan pada di tenda karaoke-nya. Oh no pindah no, ke Anjungan, ke Beranda Cafe gitu. Berisikan no. Ayo udah lah urusin lah. Lagi ngobrol sama tamu gak enak, akhirnya diurusin. Selesai nih. Saya nggak tahu kalau karaoke-nya, saya pikir karaoke biasa, keberisikan gitu kan. Pas nggak lama, Bang, karaoke di atas boleh kan ya? Kata kapten, ya boleh, tapi asal di tenda. Jangan kencang-kencang, ini alam terbuka. Dan udah jam 11. Udah jamnya bukan jamnya main. Tanda kutip kan main-main juga dong. Oh yaudah deh. Kayak gitu kan. Dan saya nggak tahu tuh. Pas minta izin, dia pindah serombongan kan lewat belakang saya. Ini yang belakang tangga nih untuk ke klaster camping. Di situ saya baru lihat. Hah? Ini speaker siapa nih? Gede banget. Speaker aerobik itu nggak yang speaker portable? Punya kita Bang. Ini buat senam besok. Emang ada rundown senam aerobik ya pagi-pagi? Kayaknya nggak ada deh. Saya bilang gitu kan. Enggak, ini buat karaoke yang tadi. Astagfirullahaladzim. Saya bilang pantasan dikomplain. Di Anjungan nih alam terbuka. Bawahnya ada orang tidur. Nah kalau untuk itu saya nggak belain. Bener saya nggak belain. Karena kita salah udah jelas dong. Jam 11 Bang Umang. Karaoke speakernya segini. Gede. Nyanyi-nyanyi. Ya Allah saya bilang. Udah gila nih orang. Udah jangan. Ini karaoke tapi di atas boleh. Ya nggak juga dong kalau pakai yang begini. Saya bilang gitu. Saya pikir kayak. Tahu kan mic yang ada speakernya itu kan. Iya saya pikir begitu. Atau nggak mic yang. Speaker yang kecil kan ada tuh. Yang segede gelas begini doang kan. Lah segede alehim gambreng ya. Gimana kagak mau dikomplain lu pada. Nah, kebetulan yang karaoke itu bukan dari. Saya punya anggota. Bukan. Tamu undangan. Kan sampai ngomong kan saya bilang waktu technical meeting dilarang membunyikan pengeras suara, nyanyi-nyanyi setelah waktunya kita tidur. Tapi kan tetap saya kasih note, boleh silakan tapi di dalam tenda dengan posisi rating tertutup rapat. Kan tenda kan kedap ya,
walaupun ya agak kencang gitu, tapi kalau speaker segede itu ya keluar juga sih sebenarnya. Saya pikir ya udahlah, boleh. Ya udah Kip, nanti di tenda. Bener boleh ya? Bener nih, Kapten ACC nih. Iya, tapi di tenda, saya bilang. Pakai speaker ini boleh? Boleh, tapi di tenda. Nih, garis bawahin. Di tenda, posisi tertutup, sleting. Kan ada 2 ya, tenda ya, ada 2 layer kan, sleting. Dua-duanya harus tutup rapat, saya bilang. Oke. Nah, nggak lama, ke atas, saya ngerokok lagi. Nggak sampai habis sebatang, disamperin lagi. Sama saya punya PR, humas. Bisik-bisik. Cap, sorry. Kali ini agak serius nih. Kenapa? Tuh ke atas dulu dah. Ada apa? Karaoke lagi? Ya masih ada hubungannya. Tapi ini kayaknya fatal deh. Kenapa? Si A kesurupan. Astagfirullahaladzim, saya bilang. Kenapa lagi sih? Udah ada yang nanganin belum? Udah, tapi maksud gua ya lu lihat dulu dah gimana. Gua nggak ngerti apa-apa gitu kan. Ya lihat dulu dah gitu. Ya udah kita akhirin obrolan sama tamu. Pak, maaf, saya mau ke atas nih. Bapak kalau mau istirahat silakan. Oh ya udah tamu istirahat semua. Saya ngeliat itu. Betulan kesurupan cewek. Dia karaoke. Saya liatin, kayaknya normal. Coba lu tanya. Halo, assalamualaikum, Mbak, Mas, Tante, Om. Nah, karena saya ngeliatnya juga udah beda. Saya manggil namanya udah pasti bukan dia dong. Posisinya udah begini Bang Omang. Gitu. Ini cewek yang kesurupan. Rambutnya panjang segini, tapi rambutnya udah ke depan. Begini. Coba. Kalau Bang Omang kayak ngeliat Amel begitu. Nggak mungkin kan nanya, Mel, kenapa Mel? Nggak mungkin nanya namanya kan? Ini bukan Amel nih. Taunya habis putus. Galau nggak taunya. Ih, galau taunya gimana dong. Dan cerita tuh. Saya dilirik. Yah, lirikannya udah beda sih bilang. Aduh, bener nih mah. Kenapa nih awalnya? Itu gara-gara karaoke. Nggak tahu. Ya yang jelas dia lagi pada karaoke, toto langsung si B begitu. Terus mau gimana nih? Kapten kira-kira bisa nggak? Kan gue bilang gue nggak bisa, gue ngerti apa-apa, gue ngeliat sosoknya aja kagak, gue nggak bisa ngeliat. Tapi iya gue bisa ngerasain ini ada yang aneh. Ya dari beberapa tamu ada yang bisa. Ya cuman kan namanya saya yang punya acara begitu kan. Siapa tahu dia minta pertanggungjawaban ketua panitianya. Saya tapa sekali lagi. Assalamualaikum. Mbah, Kang. Wih, seperti galak. Aduh, kayaknya fatal nih. Kenapa nih anak ya? Kok bisa sampai begini? Kayaknya galak nih gitu kan. Ada apa? Salam kenal, ada yang bisa saya bantu. Berisik lu semua. Wah, gara-gara karaoke nih. Tapi sisi lain, memang gak saya doang yang bisa ngerasain. Ada beberapa yang bisa. Dan ternyata sebelum kejadian sudah ada yang merasakan hal-hal yang kayak janggal deh nih. Kayaknya begini deh, kayak begini. Pertama, patokannya angin Bang Umang. Selalu angin. Dari yang pas foto sama ketemu Mr. P malam sebelumnya itu kan foto sama Mr. P itu kalau nggak salah sekitar jam 1 jam 2 malam lah ya kalau nggak salah. Pada saat kita habis foto si humas, bukan humas, si humas yang ngasih tahu saya itu dia juga bisa merasakan hal yang ganjil. Dibilang sebelum si B ini kena ada angin. Nah dia cerita anginnya yang sama kayak rasain waktu saya kemarin malam. Ceritanya lu rasain angin begitu? Iya Cap, lah sama main kemarin gue juga. Oh iya lu camping ya kemarin ya? Iya, persis nih pengen lu ceritain nih. Begini nih petandanya nih. Tapi untung aja gue kemarin kagak kemasukan, gue kagak dakal gitu kan. Nah, ini si B nih kena nih. Oh ya udah, jadi pindahin dulu. Ini terlalu ke pinggir nih, ntar jatuh nggak lucu kan dia begini guling-guling gitu kan. Nah, pas nggak lama, jadi kita tuntun, kita angkat tuntun nggak mau. Gitu. Gitu. Aduh galak nih mas saya bilang. Gimana nih? Ya mau gimana nih, gotong saya bilang. Yaudah ya gotong. Ya mohon maaf nih bukan body shaming. Memang si B ini agak sedikit semok ya. Ya kurang lebih sekitar 70 atau 80-an. Tapi logikanya dia duduk di bangku plastik, tau gak yang bangku plastik bisa senderan gitu? Iya. Logikanya Bang Umang, 8 orang ngangkat 1 orang 85 kilo, keangkat nggak harusnya? Keangkat dong. Keangkat dong, iya. Nggak keangkat sama sekali. Buset, berat ya?
Iya, buat cairin suasana, saya nyeletuk. Gimana nggak berat lah, ya udah berat gitu kan. Kagak Kep, beda nih. Masa sih? Coba lihat. Kan tadi saya cuma ngeliatin, nggak ngangkat pas. Oh iya, saya ngerasain juga kan. Wah bebannya beda nih. Berapa orang nih yang masuk nih? Atau nggak segede apa nih yang masuk gitu kan ya? Amit-amit ya Bang Bay. Kayak gue udah nih, gitu kan gede kan karena berat gitu kan. Iya angkat yuk. Wah, nggak keangkat Bang. Geser aja enggak. Kegeser aja enggak. 8 orang dewasa yang angkat. Waduh gimana nih? Tambah lagi 10 orang. Tambah 3. Akhirnya tambah 3 lagi berarti 11. Ya bismillah ngangkatnya. Yuk bismillah yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Angkat sedikit. Wah gila. Lagi. Bismillah Allahu Akbar. Angkat. Angkatnya sedikit-sedikit Bang. Geser sampailah ke tengah. Ini taruh di dekat api unggun. Jangan dekat api unggun, ntar dia ngamuk kebakar, kita dilempar kayu bakar loh, dia bilang gitu kan. Enggak, maksudnya agak deket biar terang gitu kan. Oh ya udah. Coba dong tolong nih. Aduh nih gawat nih, galak nih. Siapa yang bisa nih? Ayo. Nah, adalah kebetulan namanya Bang Ocit. Nah, kebetulan dia orang Cirebon, satu kota sama saya nih. Kalau kita orang Cirebon bilangnya dia satu puser nih sama kita kan. Nah, ngomong deh tuh Bang Ocit ngobrol. Kep. Sulit nih. Sulit kenapa Bang Ocit? Saya manggil Akang kan, Akang. Kenapa Kang? Kita yang salah soalnya. Kenapa emang awalnya? Keberisikan gara-gara karaoke. Aduh, kan udah saya bilang. Saya udah mau marah tuh tadi, udah mau ngamuk tuh di situ kan. Ya mungkin anak-anak tahu saya lah kalau saya udah ngamuk gimana gitu kan. Tapi sangkanya, ketuanya emosi. Tapi ya walaupun emosian sih memang. Tapi kan saya nggak mau memperkeruh suasana gitu kan. Suasana lagi mencekam. Ditambah saya marah-marah kan takutnya nanti tambah makin nggak beres dah. Insya Allah bisa Kang. Ya udah coba deh saya minta tolong. Kenapa nih? Ada apa? Ini menurut bahasa dia berdua nih ngobrol ya secara goib. Ya percaya atau nggak percaya saya sih percaya karena kan di Al-Quran aja kan kita harus percaya dengan yang goib gitu kan. Yang nggak percaya nggak apa-apa, nggak masalah gitu kan, masing-masing orang hak asasi manusia masing-masing. Kata Kang Ocit, dia komplain beberapa hal. 1, keberisikan. Kedua, sudah bukan jam kita. Ketiga, masa kita terlalu banyak. Menurut mereka, masa kita terlalu banyak menurut mereka di jam tersebut. Jadi kayak umumnya kan biasanya kalau acara-acara gathering gitu kan yang paling yang begadang hanya 1-2 gitu lah ya. Nah menurut dia, ini kok yang begadang masih segini orang sih? Gitu. Jadi kayak dia nggak terima gitu. Oh ya udah. Masuk akal nih alasan pertama. Nah alasan kedua, saya bilang kok jamnya nih ada apa? Kok bukan jamnya? Memang di sini sip-sipan gitu kan. Lu sampai jam sekian wajib tidur gitu kan kayak asrama gitu kan. Nggak gitu. Maksudnya ya nggak masuk logika aja kan. Maksudnya apa gitu kan. Dan lagi pula ya maaf gitu kan. Lu kan goib gitu kan. Gua nggak tahu jam lu berkeliaran atau bagaimana gitu kan. Ternyata di hari tersebut ada yang mau punya acara juga Bang Umam di alam goib. Jadi tempat kita camping itu menurut Kang Ocit ngobrol sama si yang masukin si B itu tuh beranda halaman untuk menyambut tamu yang goib. Dan di situ ada kerajaan. Dia mau pesta juga, menyambut tamu-tamu. Di sela-sela kita lagi bahasa mediasi ya, mediasi. Di sela-sela kita mediasi ngobrol sama si yang kemasukan Depi. Ya nggak lama ya teman-teman yang lain yang pada nontonin kena juga Bang Umang. Kan tadi saya bilang sampai 8 orang kan. 1 yang benar-benar masuk, yang 7 hanya tipis-tipis. Kep Yudini. Yudini itu nama orang, Yudini. Kenapa Yudini? Itu Kep lihat. Yah, saya bilang bentar. Duduk berdiri sedakap sambil ngeliatin. Raut muka ekspresi marah, tapi mata berair kayak mau nangis. Air mata ngembang, tapi mata merah. Ya. Yuk. Gini aja. Kayak orang mau nangis ditahan. Ya, dia udah bawa masuk. Masih mau di jalan ya udah. Suruh tidur. Minumin air putih deh apa gimana ya udah. Nah ini si B ini masih begini aja. Nggak berubah posisi itu, masih begini aja. Waduh. Ada beberapa orang, nggak cuma Kang Ocit.
termasuk Mas Edi ngikut bantuin. Terus termasuk sama si humas saya tadi namanya Muhajar, dia ikut bantu juga, ikut bantu mediasi ya, orang-orang yang bisa lah gitu. Saya ngeliatin aja, saya nggak ngerti apa-apa ya kan. Saya ngeliatin duduk, ya Allah, saya pikir jadi begini amat, kita mau hura-hura gitu ya kan. Nggak lama lagi mediasi, ada lagi laporan. Keponakan saya digangguin dari belakang tenda digoyang-goyangin. Aduh, wah crowded dah Bang Umang pada saat itu. Ini belum kelar, sini ponakan. Tahu ada yang jatuh dari atas, gubrak. Nggak lama, selesai, fokus ke si B lagi. Tenda sebelah lagi, ada anak kecil digangguin. Aduh, saya bilang, ya Allah, saya bilang nih, kapan paginya ya? Saya bilang kok nggak kelar-kelar. Aduh, kok mas cuma gara-gara karaoke kayak gini amat. Seumur hidup nih, saya baru kayak gitu loh. Baru ngerasain. Bertubi-tubi gitu. Wah, memang saya berpikir langsung kayak, memang kalau kita di mana-mana kalau udah salah udah kagak bakal beres sih, gitu ya udah pasti. Tapi maksudnya kok ini continue gitu, kok ngerembet gitu ke sini gitu kan. Sampai saya juga lupa gitu 8 orang itu siapa-siapa aja gitu kan. Yang saya ingat ya cuma itu doang tadi ponakan saya Yudini, terus yang anak kecil di sini digangguin, anaknya dari anggota saya gitu kan. Terus Mas Yudini masih di mediasi, ngobrol, diajak ngobrol komunikasi. Nah ternyata yang masukin si B ini si Mbak Kunti Bang Omang. Bukan yang pocong. Bukan pocong, beda. Ini Mbak Kunti. Diajak komunikasi, ditanya kenapa sebenarnya cuma mau masuk, ngasih tahu udah stop gitu. Ini udah gantian loh gua gitu, atau enggak lu jangan kayak gitu dong, berisik kan udah malam. Sebenarnya intinya mah baik, cuman karena memang mungkin si dalam tanda kutip pelakunya bandel kali ya. Ya udah akhirnya agak susah keluar, terus ditanya ya udah situ sekarang kalau mau keluar maunya apa, biar kita sama-sama enak nih. Mohon maaf sebelumnya apa segala macam. Itu agak susah Bang Umang. Itu prosesnya kalau nggak salah hampir 2 jam baru selesai. Itu antara jam 11. Oh 3 jam malah sampai jam 2 baru selesai. Tanya akhirnya si B ini lepas juga dengan syarat si Kang Ocit bilang, saya mau keluar tapi tolong syariatin saya. Dia bilang, syariatin kenapa? Nah ternyata si Mbak Kunti yang masuk ke si B ini bukan akamsi. Jadi zaman dahulu kala sebelum sampai itu terjadi perkampungan, masih hutan lah. Si Mbak ini dia bunuh diri, entah karena apa dia bunuh diri. Sampai detik itu waktu kita ketemu sama si Mbak itu lewat si B, pihak keluarganya belum ada yang tahu. Jadi kayak udah hilang aja. Nah baru ketahuan sama kita nih. Dia meninggalnya tuh gantung diri di pohon, saya lupa pohon nangka atau pohon duren, di dekat area camping kita. Memang di atas camping ini kan ada pohon-pohon tinggi gitu. Dia gantung diri di pohon itu. Lokasinya di lokasi kita camping, dia meninggal. Dia bunuh diri. Belum diketemukan sama keluarganya sampai detik ketemu kita camping. Dan ditanya, sudah berapa lama? Sudah ratusan tahun. Dari zaman Belanda. Dan usianya si Mbak dibilang kalau nggak salah 350 tahun. 300 sampai 400 sudah selama itu. Loh saya bilang, loh kalau selama itu makanya dari zaman Nabi deh. Iya kan lama banget gitu. Lama banget dengan 400 tahun Bang Umang gitu kan, hampir setengah. Ya udah 4 abad gitu kan, kayak Belanda belum masuk dia udah ada gitu kan. Ya tapi kita mah ya udah kita iyain aja, namanya goib kan nggak bisa kita percaya dong. Ya udahlah kita iyain aja, yang penting dia mau keluar nih, kasihan nih teman kita nih ya kan, nggak kelar-kelar gitu kan. Sampai ada yang, ya maaf ya kadang kan ada orang so tau ya kalau kesurupan pencet jempol kakinya nggak ngaruh, malah giniin, ini pencet nih kanan, kaki kiri nyodorin kayak seolah-olah ngomong pencet aja nih sebelah kiri lagi. Ya orang lo yang salah kan begitu katanya. Kalau kita yang salah, dia mau dibacain apa ya nggak keluar, malah kita yang dituntun salah tuh gitu. Karena saya pernah dulu ada pengalaman teman kesurupan waktu LDKS waktu SMA gitu ya, karena memang dia yang salah juga, kebetulan dia yang salah, kita baca nggak gitu tajwidnya lah, kita dibenerin sama setan, coba begitu bagaimana gitu. Nah, itu kan kayak gitu mungkin pada saat itu. Pas di mediasi dia cuma minta syaratnya, diminta di ngajiin Bang Umang. Ya minta di bahasanya apa ya? Ya disyariatin lah ya, pokoknya gitulah, dibenerin lah kepulangannya dia gitu. Dan dia berjanji
kalau memang disyariatin udah, ya udah dia bener-bener ke alamnya dia, ke sana, ke alam barzah gitu, nggak akan ada di situ lagi gitu. Dia minta tolongnya tolong banget, sampai banget loh bilangnya. Menurut komunikasi Kang Ocit sama si Mbak itu ya lewat tubuh si B itu. Syaratnya apa? Dia minta dibacain Yasin 49 kali. Bolak-balik. Satu orang 7 kali gimana? Oh ya udah nggak apa-apa. 7 kali 7 49 kan. Yang penting totalnya 49. Ya udah, keluar bismillahirrahmanirrahim. Ya gitu. Ya maaf ya kayak orang sakaratul maut keluar kayak tarik napas ya. Dari yang begini langsung saya ngeliat tuh, alhamdulillah aman ya Allah, saya lega sedikit ya, alhamdulillah selesai. Merinding tuh sumpah, karena bener-bener saya ngeliat. Ya udah ayo, Kang Ocit silakan diatur mau bagaimana. Kita suka relawan aja nih demi kelancaran, kenyamanan dan keamanan bersama. Siapa yang mau? Saya kayaknya jaga aja deh. Saya bilang kalau bahasa Jawa kita bilang lek-lekan. Kita sepakat, yaudah kita lek-lekan deh. Gantian, ronda lah gitu kan, takut ada apa-apa lagi. Udah tugas siapa yang mau baca Yasin gitu. Ya udah dipilih siapa-siapa aja orangnya baca Yasin di tenda. Terus saya ambil nanya, Yudi ini gimana? Oh udah kayak udah aman, udah tidur. Oh ya udah, oke aman. Ya udah, Depi ajak tenda, udah dituntun udah ya. Yang nuntun 2 orang kok. 2 orang, tadi 13 orang nggak keangkat. Selesai itu 2 orang ditarik. Coba tuh, ya percaya nggak percaya, tapi kita namanya goib kan gimana ya? Karena saya ngerasain sendiri, ngangkat, ini berat banget nih orang. Saya berpikir di situ udah selesai Bang Umang. Ternyata belum. Ya Allah ya Rob. Pas lagi ronda, angin yang tadi saya cerita datang lagi. Sambil kayak gerimis juga. Iya, tapi gerimisnya nggak yang jalan. Ya udah gerimis aja. Wah gerimis, pindah, yuk pindah ke tenda, lek-lekannya pindah ke tenda. Kita sambil buka tenda, saya sambil megang senter gini kan, keliling. Terus saya bawa laser hijau tuh yang buat mainan itu kan. Saya bilang sebelum kita masuk ke tenda masing-masing, setelah si B selesai, kita kan berdoa kan sama-sama biar kita sama-sama selamat tidur. Saya udah bilang, kalau ada yang kira-kira mendusin bangun selagi masih melihat senter hidup, berarti itu kita ya. Nih kita yang ronda. Saya bilang nih yang ronda ada saya, Bang Ijul, ada Agus, terus kita ronda berempat. Atau nggak ngeliat laser hijau, itu dari kita berarti ya. Jangan macem-macem gitu kan. Nggak ada lagi laser hijau nih, sepenglihatan saya yang punya. Gitu. Oh yaudah siap Cap, yaudah yuk bismillah yuk tidur dah. Tidur ronda lagi di tenda. Tenda sebelah yang ada ponakan saya. Berisik lagi. Oh mama tolong. Allah Akbar, ini kenapa lagi? Ya Allah, saya bilang. Saya lihat, ya Allah jam 3 lagi. Apa lagi saya keluar? Kenapa lagi? Kenapa? Nah terus kebetulan di situ ada satu, saya bilangnya squad ya, squad kita, Mandut panggilannya. Dia bisa juga sih Mandut. Kapten, ponakanmu diganggu. Kenapa? Ponakanmu nih, amanin ponakanmu. Ponakan saya tuh udah ditempelin Bang Umang ternyata dari sore. Ponakan saya head juga kebetulan. Makin ketahuan tuh di situ ternyata yang head banyak. Ya Allah, saya bilang ada 4 atau 5 gitu saya lupa. Istri saya, ponakan saya, terus Po Yuli, Mbak Murni juga istrinya Mas Edi kalau nggak salah head gitu. Terus satu lagi saya lupa. Ada, aduh ya Allah, pantesan aja gitu kan, wangi ya berarti ya kan kayak gitu. Ponakan saya pegangin. Adik saya juga nangis kan, mamahnya kan, adik saya juga ngikut kan kebetulan. Mandut ngomong lah tuh, nggak tahu dia ngomong sama siapa tuh di atas pohon-pohon begitu, dia ngamuk. Nih, saya nih, jangan kau ganggu ya anakku gitu kan. Nih hadepin mamahnya gitu. Aku mamah angkatnya. Kalau kau berani sama aku sini gitu kan. Jangan dikira usia kau 500 tahun aku takut ya gitu. Saya bilang nih siapa lagi, tadi 400 tahun nih 500 tahun, gila tua-tua banget nih. Makanya sepuh semua nih di sini. Aduh, saya makin astagfirullahaladzim, kayak salah tempat nggak sih gitu kan. Tapi kayaknya waktu survei aman-aman aja gitu kan. Ya udahlah, ya udah sih cuma ngeliatin aja gitu kan, cuman ya karena nggak ngerti apa-apa kan. Nggak lama tenda yang ada ponakan saya digoyangin lagi, ngerembet ke tenda sebelah. Waduh, yuk. Ini saya nggak lebay ya, nggak cerita. Ini bener adanya memang kejadiannya kayak gitu. Saya bener-bener ngeliat gitu. Astagfirullahaladzim, ya Allah, tolong apa nih kenapa gitu kan? Jangan gini banget apa gitu. Maksud saya kan gini loh. Ini
ini banyak anak kecil gitu ya Allah. Pada nangis bang. Ya kan mencekam gimana sih. Bahkan saya juga sebenarnya mau nangis gitu. Cuman kita malu gitu kan. Nangisnya dalam arti, ya kok gini amat sih cobaan gua gitu kan. Kayak gua gak pernah ngalamin kayak gini gitu. Kok gak kelar-kelar gitu kan. Tapi alhamdulillah kejadian itu gak lama. Udah selesai. Nah ternyata setan yang lain, temennya dia gitu kan ya, karena kan lingkup mereka kan kerajaan ya katanya tadi kan. Selesai nggak lama kita udah aman nih, udah aman gitu. Tapi sebelum tidur saya sempat digangguin sama anak-anak. Ini bukan setan yang gangguin, anak-anak gitu kan. Kayak bangun apa, anterin gua kencing yuk. Ya elah. Sampai bini-bininya orang kayak anterin saya kencing. Laki lu bangunin sih, kenapa jadi gua? Emang gua laki lu udah tidur, laki gua susah. Ya elah gitu kan. Yaudah yuk buruan. Sampai terakhir kan, ayo siapa lagi yang mau kencing? Saya teriak tuh di tengah tuh. Siapa lagi yang mau kencing? Ayo gua anterin. Gua ngantuk nih, gua mau tidur gitu kan. Udah gak ada yang nyaut, ya udah tidur. Ini gimana nih Bang Ijul? Saya janjian sama Bang Ijul. Ternyata yang masih kuat melek, saya mau Bang Ijul. Agus tidur. Yuk, jadi nggak sampai pagi melek. Minimal sampai azan subuh Kep. Ya udah, kayak kalau udah azan subuh juga gue udah agak tenang sama Bang Ijul. Kan patokan azan subuh dah, atau nggak minimal tahrim deh. Ya udah deh, ayo. Pas lagi saya ngambil power bank atau apa? Oh, ngambil casan. Kan dalam tenda tuh ada colokan masing-masing ya kan, jatuhnya glamping ya. Kita camping tapi masih ada sarana kayak di kota gitu kan. Pas lagi ngosok-ngosok pojokan, tau Bang Ijul tidur. Astagfirullahaladzim, Kep tidur. Ada apaan Bang Ijul? Ada apaan? Ada pocong gitu. Ah, pocong di mana? Itu depan tenda. Astagfirullahaladzim, yang bener Bang Ijul. Ya udah tidur gitu kan. Dilalanya, alhamdulillah pada saat itu posisi saya nggak takut, saya penasaran. Ah, pocong, masa sih gitu kan? Jangan dibuka, udah tidur gitu kan. Ya udah dah, daripada saya kenapa-napa. Nah, pas kan saya baru buka separuh tuh. Ya udah, tidur dah. Pas baru nutup, di samping kayak ada yang nendang. Weh, apaan nih? Nah itu dia di samping tuh pindah, katanya Bang Ijul gitu kan. Ah seriusan Bang Ijul? Oh itu, gitu kan. Iya beneran itu. Aduh, yaudah dah. Tidur, udah matiin lampu tenda, matiin. Pas nggak lama lampu tenda dimatiin, kurang lebih 2 atau 3 menit, nggak sampai 5 menit ya. 2 atau sampai 3 menit. Saya dengar tipis-tipis suara gamelan. Taulah suara gamelan. Tipis-tipis tapi gue kayak, aduh gamelan. Ah udah nggak beres nih. Ya udah tidur dah. Memang udah bukan jamnya kita nih. Udah kasih kesempatan mereka lah kalau memang bener gitu kan mau menyambut tamu gitu kan. Nah terus ya udahlah tidur. Kalau nggak salah 5:30 saya bangun. Rip kayak ya rip gitulah antara ngimpi atau enggak. Saya bangun. Saya mau pipis tadinya. Aduh dingin banget. Saya baru buka tenda. Set. Astagfirullahaladzim, apaan nih? Nggak jadi dah gue kencing. Kuntilanak. Mayang. Saya sempat ngeliat. Buset ujungnya mana nih? Nggak kelihatan. Jadi kayak baju kuntilanak jubah panjang putih. Dia melayang segini. Ini pas persis duduk di muka saya segini. Buset. Si Mbak nih saya bilang. Saya nongol. Kalau kelihatan lagi gede banget. Ya udahlah tidur dah, nggak jadi dah. Udah, alhamdulillah aman. Nah, saya nggak tahu sampai pagi. Kang Oci tahu ternyata. Besok pagi disamperin. Kang, mana Kang? Pakai bahasa Cirebon. Anak apa Kang? Ini ngarep mau anak kunti ya? Gitu kan. Di depan tadi pagi ada kunti gitu. Iya. Baru je. Ya baru. Gitu kan. Orang katon, orang kelihatan kok tadi gitu kan. Oh, Kang ngeliat, kan saya bisa ngerasain. Gede. Kang Yogi ngeliat ke atas kan? Iya, nggak kelihatan kepalanya. Iya, gede Kang. Kuntilanak yang mana tuh? Tuh kuntilanak yang semalam gangguin tendanya keponakan Kang Yogi. Lah, ngapain tuh dia di depan tenda saya? Kan saya kagak dapet. Itu saya kagak head gitu kan. Dia mau jagain ternyata. Jadi dia among tamu untuk menerima nyambut tamu-tamu kerajaan di dunia itu. Jadi gini, menurut si Kang Ocit baru cerita pagi. Ketika si B kesurupan, setelah selesai keluar, dia manggil teman-temannya. Bilangnya katanya, kita mau diajakin perang sama manusia. Ah seriusan Kang? Iya. Dia datang makanya seguruman. Kang Yogi dengar suara gamelan nggak? Wih iya denger. Itu mereka datang serombongan. Mereka siap perang. Astagfirullahaladzim saya bilang. Perang Bang Umang. Karena merasa diserang.
Karena ketika si B masuk, dia mungkin merasa kita kelilingin kali ya. Merasa terancam mungkin dia. Manggil dari kerajaan-kerajaan sebelah juga. Astagfirullahaladzim, saya bilang. Saya makin ngurus dari saya bilang, Allah, gue punya dosa apa ya gitu kan. Kok cobaannya gini banget, mana ulang tahun pertama lagi ya kan. Tapi aman kan Kang? Udah, aman. Udah. Oh ya udah, alhamdulillah kalau begitu. Udah, kita siap-siap. Pulang, beres-beres, foto-foto, foto bareng, kasih ucapan, bikin video selamat ulang tahun kayak gitu-gitu ya. Udah, alhamdulillah aman. Sampai pulang tuh. Sampai pulang selamat sampai tujuan semua, nggak ada apa-apa. Jadi full gangguannya hanya pada saat malam itu jam 11, pas banget abis selesai acara, sampai subuh jam 4. Saya mau tidur. Iya, Tepatnya di saya kan, karena saya yang terakhir melek nih sama Bang Ijul. Tuh si Poci. Oke, diminum dulu. Siap. Bang Yogi. Bang Omang, aduh. Itu jadi pengalamannya Bang Yogi tuh saat kita bilang camping lah ya. Camping ceria, camper kita bahas anak gunung bahasa sebuah camper. komunitas. Komunitas apa tadi Bang? Kreatif apa? Sosial ekonomi kreatif. Sosial, ekonomi dan juga kreatif Ya. gitu ya. Dan di mana saat itu peserta plus tamu sekitar 70 orang. 70 gitu orang kan. sama anak-anak. Jumlah 70 orang tuh nggak jumlahnya sedikit tuh gitu kan. Manajemen waktu agak susah tuh gitu. Banyak. Oke, nah gue pengen nanya dulu sih Bang yang masalah ini dulu nih. Kan biasanya nih kalau orang yang survei gitu ya, kalau orang yang datang duluan untuk ninjau lokasi biasanya kan katanya, ini mah katanya orang ya. Iya. Kayak ada, wah nih jangan di sini nih, kayaknya kalau malam nih horor nih kayak gitu. Nah di saat survei yang naik motor tuh berempat itu ada indikasi ke arah situ nggak? Nggak ada. Maksudnya aman-aman aja gitu ya? Aman-aman aja. Sorry, kita waktu survei berdua. Oh berdua, yang satu motor itu satu ya? motor itu. Aman-aman aja tuh? Nggak ada. Biasanya kan kalau mungkin teman-teman semua yang mungkin punya komunitas terus kemudian pengen ke villa misalkan. Jangan situ. villa ini deh, ini kayaknya villanya ini nih. Biasa kan begitu tuh ya. Kan biasanya kita mapping dulu tuh. Betul. Dia acara di sini, nanti kita sini. Jangan sini deh, ini nggak dapet nih, ini kayaknya keserem nih. Nggak ada tuh ya, biasa aja tuh ya. Nggak ada. Oke. Nah kan terus kemudian nih, ternyata kan si B ya, yang kesurupan, si B kesurupan. Terus sama si Kang Ocit, tanya-tanya deh tuh, ya kan. Mediasi. Bahwasanya di malam itu ternyata dari bangsa mereka pengen ada sebuah pesta juga. Iya, betul. Nah, pertanyaannya saat abang camping itu apa mungkin di bulan-bulan khusus atau gimana? Kan biasanya kan ada yang bilang malam ini, malam satu suro dan sebagainya. Kan biasanya gue sih nggak tahu, tapi menurut Bang Yogi ini saat itu bukan malam satu suro atau gimana kah? Malah kalau kita bilang malam Valentine kali ya. Oh, Februari berarti. Berarti setan juga Valentine. Makanya itu dia. Bisa kan? Jadi kita camping itu kalau nggak salah lupa deh. Kalau nggak salah awal tahun berarti ya? Iya, 17 Februari kalau nggak salah. 17-18 kan nggak jauh dari Valentine tanggal 14. Iya. Hari-hari ceria. Iya, Valentine 14, 15-nya gue ulang tahun tuh. Oke. Oh, ngasih kado tuh Bang. Nah, ternyata bukan bulan khusus ya. Nggak ada. Apalagi itu juga kan berarti kan malam minggu. Bukan kayak malam Jumat Kliwon dan sebagainya gitu ya. Enggak. Pun kalau kita ngeliat tanggalan bukan yang Sabtu Kliwon juga. Iya. Tapi kalau malam-malam tertentu kan emang semua malam sama aja sih malam ya. Begitu ya, nggak ada malam-malam khusus ya. Kalau kita sebagai berpikir logika nih ya, manusia nih ya. Betul. Kalau spiritual gue nggak tahu deh gitu kan. Kayak gitu kan. Sama. Terus flashback ke belakang ternyata kan abang sempat para apa namanya panitia duluan, terus kemudian foto, nongol itu Mr. P tuh atau Pocong biasanya. Pocong ya. Nah, dalam hidup Bang Yogi nih, baru pertama kali ngeliat wujud pocong di foto gak itu? Iya, baru itu. Seumur hidup baru itu. Sama gak sih Bang? Kalau gue kan belum pernah ngeliat nih, ya kan? Belum ngeliat sosok pocong, kuntilanak dan genderuwo gitu. Nah, yang mindset kita kan pocong pakai kain kapan terus ada yang mungkin mukanya begini gitu kan. Nah, di foto itu menurut Bang Yogi gimana? Aduh, nggak tahu lagi gimana. Karena kan fotonya dia hanya sampai leher. Maksudnya kayak ada enggak, ke atasnya enggak. Oh, badan ke bawah. Iya, dari leher ke bawah. Oke. Leher ke bawah. Tapi beneran pakai kayak kain. Iya, kain begitu. Lusuh gak? Lusuh, sudah kok begini. Tapi memang aduh merinding lagi tuh. Karena udah jelas banget memang diingatan. Ya kayak ada bercak-bercak darah. Bintik-bintik darah gitu. Kayak map kayak kita misalkan kepala kita bocor, darah bercucuran gitu, beleberan ke baju. Ya gitu. Kayak gitu. Oh. Begini nih, persis begini. Serem itu mah.
dan gede. Ya kan 2 manusia, lebarnya 2 manusia. Oke, kebayang. Kebayang. Jadi lebar gitu ya. Lebar gede. Plus tinggi dong berarti dong, karena kan tadi kan bisa sampai bawahnya kan Iya, 2,5 meter iya, lebih gitu iya. kan. Oke. Nah, berarti dalam seumur hidupnya Bang Yogi baru pertama kali ngeliat Baru itu ngeliat sosok. pocong yang difoto, tapi ya Iya. pasti saat foto kan biasa-biasa aja Iya, gitu betul. kan. Oke. Nah, terus kemudian nih Bang, ternyata kan ada yang kesurupan, terus kemudian ada yang, mohon maaf ya, bukan gimana kan, menstruasi gitu Betul, atau iya. haid gitu Iya, kan bagi perempuan iya, gitu iya. kan. Si B ini haid gak? Justru enggak? Enggak, Oke. si B enggak. Tapi atau mungkin ketika udah balik, mungkin kan ada juga nih kepribadian orang ketika di rumah emang gampang kesurupan. Enggak. Berarti pertama kali juga Pertama kali juga dia. dia? Oh. Ini maaf ya. Setelah percaya atau enggak, si B ketika bangun pagi-pagi, aku di mana ya? Kok aku di sini? Oh dia nggak nginget Iya. kejadian semalam. Iya, perasaan semalam aku lagi karaokean. Tuh. Berarti si B karaokean juga. Iya, memang dia karaokean. Si B karaokean. Dia yang karaokean. Oke, ternyata kan di mediasi sama Kang Ocit ya, Kang Kang Ocit. Ya, bahwasanya dulu si yang masukin Si B. ini kita bilang sosok ya kuntilanak Kuntilanak, gitu kan. kuntilanak. Yang meninggalnya secara tragis yaitu bundir gitu kan. Berarti kan kalau 400 tahun berarti kita dijajah sama Belanda tuh 3,5 tahun. 3,5 tahun. Berarti Zaman Portugis kali Portugis. Iya, Atau makanya. udah ada sosok kuntilanak nih. Gitu Zaman kan. Samudra Pasai itu. Iya bener pasai itu bener. Oke, tapi emang setan itu kan emang ada, bukan setan, jin ya. Jin, itu kan jin, ada. jin. Goib Jin kan lah kita iya bilang, diciptakan juga sama Allah gitu Betul. kan. Jin terus manusia, malaikat gitu kan. Kalau manusia emang waktu yang paling sempurna, Ya, berdiri, pekerti dan sebagainya, Iya, punya betul. pikiran gitu kan. Ya emang kita harus percaya dengan goib gitu Betul, kan. iya, iya. Oke, bahkan rezeki jodoh pun goib juga, Goib kita nggak juga, tahu kan kita gitu nggak kan tahu. sama siapa jodoh kita, rezeki kita besok gimana nggak ada yang tahu gitu kan. Goib itu emang ada gitu. Ada, Tapi kalau ada. setan-setan ini, setan kan kalau setan itu kan pasti menjerumuskan manusia untuk Nah, yang sesat. betul. Kalau jin kan ada jin baik, ada jin yang jahat gitu ya, kan. ya. Apa mungkin si setan itu dia mengakui bahwasanya dia dulu adalah korban bunuh, kan bisa aja begitu Bisa, kan ya? bisa. Dan dia bisa ngaku-ngaku. namanya setan berkamuflase kan Betul, gitu kan betul, sesuai itu dia apa yang makanya. kita inginkan gitu kan. Betul. Oke, berarti oke lah misalkan itu adalah korban bundir yang apa gantung diri. di pohon ya. Di pohon. Dan di pohon itu di tempat Abang ngecamp Camping, itu ya, iya, camping itu iya, ya. Oke. Nah, terus kemudian nih Bang, yang 5 head ini nggak ada masalah kesurupan. Paling ponakan saya aja ditempel. Ponakan saya dong. Nempel dong tapi nggak nyampe Iya, enggak. masuk nyewa badannya Enggak, gitu kan ya. Dalam arti nempel memang dipantau lah. Mau masuk memang, mau masuk. Tapi nggak bisa. Oke, berarti yang justru yang head ini nggak kenapa-napa, Nggak kenapa-napa, tapi justru intinya nggak kenapa-napa. yang si B ini yang karaokean yang bikin berisik, dia yang kena. Oke, ini juga catatan nih untuk teman-teman semua nih mau camping gitu ya. Betul. Mungkin ini juga sebagai keluh kesah gue juga pribadi nih Bang, ketika camping ceria, ya kan kita butuh refleksi, ketenangan dan sebagainya. Kelompok lain malah speaker malam-malam. Nah, kita kan jadi sesama pengguna ya, jangan saling mengganggu. Iya, Sama-sama ngerti lah. dan alangkah baiknya petugas melarang hal tersebut, gen tersebut. betul. Mau berapa orang itu, mau siapapun itu, tapi kan di dalam kelompok kayak Bang Yogi udah menjelaskan kalau nggak boleh bawa speaker Saya sendiri yang marah. gede gitu kan, dan Bang Yogi juga marah. Ngelarang Kecolongan deh ibaratnya dah colongan. gitu. Technical meeting aja udah disebutin kok. Iya. Berarti ya berhak negur juga kan, itu kan demi ya jam 11 malam gitu 11 kan. malam. Jangan kan di rumah, apalagi di situ. Iya. Yang orang camping tuh pengennya tenang gitu ya. Ini malah karaokean. Lagu domba kuring. Yang jelas dangdut lagunya. Dangdut memang. pasti. Pasti dangdut. Pasti apalagi kalau bapak-bapak tuh dangdut. Dangdut, bener dangdut. Dangdut nggak ada matinya ya Iya dangdut ya. bener dangdut. Oke. Ya, memang dangdut asik, tapi tempatnya Asik. kan nggak asik. Nggak asik nih. bener. Nah terus kemudian nih Bang, setelah acara tersebut, acaranya mah runtutan sesuai rondon lancar. Sesuai, alhamdulillah Tapi lancar. ketika after acara itu After partinya. malah ada kejadian. Nah, pas pulangnya nih Bang, pulangnya dari kegiatan itu, maksudnya ada peserta yang ngalamin apa atau apa pas paginya itu? Alhamdulillah nggak ada. Oh, Ya paling itu aja tuh satu yang pulang duluan.
setelah acara. Yang nyasar itu ya? Yang nyasar. Oh, nyasarnya gimana itu Bang? Ya dia bilang nyasarnya nggak gimana-gimana, cuma dia bingung kok gue lewat sini-sini lagi. Sampai 4 kali gue lewatin. Oke. Jadi jalannya kayak udah belok kanan, belok kiri, belok kanan, belok kiri. Kok kesini lagi? Situ lagi. Sampai 4 kali. Sampai terakhir habis nelpon si Ari, video call diarahin. Baru, oh ya ini udah ketemu tol, udah. Oh, oke. Berarti cuma nyasar doang nih. Nyasar Nah, aja. kemudian nih Bang, si B-nya nih. Iya. Ketika udah nyampe rumah, gimana keadaan dia? So far aman. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah lagi. apa-apa. Yang ponakan Abang aman juga. Aman juga alhamdulillah. Pokoknya bener-bener pure. Terakhir sampai saya merem, udah selesai. Termasuk yang 8 orang ketempelan tipis-tipis itu ya. Selesai. Aman tuh ya. Aman semua. Oke, ini liburan berujung petaka nih. Makanya, petakanya yang cuman yang nggak bisa kita tanggulangin gimana nih? Iya, masalah kayak gitu lagi ya. Iya, kalau siangnya kan berantem kita tanggulangin tuh. Iya. Yang berebut tempat. Goib ya. Di goib gimana? Kita mau mukul kagak bisa. Mukul kasihan yang ininya. Si B. Si B-nya. Pun kalau kita pukul kita yang salah kan. Iya. Jadi makin ngamuk. Lalu yang salah, lu yang mukul. Kan kasarnya gitu. Oke, berarti kalau gue bisa ambil kesimpulan tuh gara-gara berisik ya, gara-gara speaker gede. Ya. Terus kemudian di hari itu, di malam itu ternyata bangsa mereka Ya. ada kegiatan Mau juga. ada party juga. Kayaknya gathering juga deh. Makanya kayaknya gathering juga dia. Gathering juga. Kayaknya anik juga dia. Iya. Enif 500 tahun. Bisa jadi. Lo ngapain nih Bang, nih backdrop gue nih. Bisa gitu jadi, kan. ya. Lo pasang duluan. Bisa jadi kan. Lu turun backdrop lu ganti Iya, aja ganti pasang nih. backdrop. Maskotnya pocong gini. Bisa jadi. Ini buat bercandaan Bisa aja jadi, Bang. bisa jadi, Ya bener, kan? bener. Biar Iya, nggak bisa jadi, merinding-merinding banget. Sama gue merinding. Oke. Bisa jadi. Bisa dari ke situ ya. Dia ngundang juga. Iya. Undang-undang kerajaan lain kan. Gamelan. Gamelan Abang nyambut. cuma pakai banner doang, nyambutnya kalah Iya, masih. makanya. Dia meriah banget. Dia ada omong tamunya loh. Iya, dia ada omong tamu. Buset. Oke. Nah, sekali lagi teman-teman semuanya di balik pengalaman yang tadi Bang Yogi ceritakan, teman-teman semua ambil hikmahnya, terus kemudian yang mungkin teman-teman semua yang mungkin nih mau akhir tahun ya. Ya. Pasti kan ada yang mengisi waktu liburan untuk camping dan sebagainya gitu kan. Ya intinya sih patuhi aja semua peraturan yang dibikin oleh petugas. Nah, gitu intinya ya. itu Bang. Terus kemudian jangan yang aneh-aneh dalam artian kayak malam-malam tuh kita berisik sendiri padahal waktunya tidur gitu kan. Betul. Dan lain sebagainya tuh harus ditanamkan di diri kita sendiri sebenarnya, kesadaran diri kita sendiri ya. Tapi alangkah baiknya juga teman-teman semua yang temannya nih ketika temannya ada yang salah ya tegur gitu kan. Supaya kan untuk kebersamaan yang kafling di situ kan. Dan kalau cuma ditegur harus terima. Iya. Kalau memang salah kan ngingetin. Betul. Oke Bang, sebelum ditutup nih Bang, mungkin Bang Yogi punya pesan nggak nih Bang untuk teman-teman semuanya? Mungkin dalam waktu dekat mau ada acara camping juga mungkin gitu kan? Anif lagi Februari. Oh tahun depan. Iya, tapi kita udah susun Nah sekarang. berarti keberapa di tahun 2025? 4. Keempat, berarti dibentuknya di 2021. Pas Covid. Oke. Justru dari Covid melahirkan produk komunitas. Iya, alhamdulillah dari komunitas. Dan ya banyaklah turunannya program-programnya kan. Karena Berarti, kita juga ada ya, juga. dari situ kita bisa ambil kesimpulan setiap musibah ambil hikmahnya. Betul. Covid itu kan mendunia. Betul. Semua ada di PHK. Yang jualannya sepi gitu dan sebagainya gitu kan. Ya ambil hikmahnya ternyata di sela kegentingan itu justru Bang Yogi melahirkan komunitas yang bergerak dalam sosial, ekonomi dan juga kreatif gitu kan, yang dimana ketiga hal ini keterkaitannya sangat kuat banget gitu kan. Oke. Jadi pesannya apa nih Bang? Pesannya gini, dimanapun kita berada, baik alam bebas atau alam terbuka ataupun termasuk kayak ya di studio ini jatuhnya kan, walaupun di ruangan yang benar-benar nih kita ngeliat nih manusia gitu. Dimanapun kita berada selalu taatin peraturan deh. Karena kalau kita ikut peraturan ya insya Allah aman-aman aja. Karena kan kejadian yang tadi saya ceritain kan akibat melanggar peraturan. Karena peraturan yang saya bilang itu bukan dari kita. Ya karena memang rata-rata, coba deh koreksi kalau saya salah, tulis di kolom komentar. Alam terbuka mana yang membolehkan untuk kita berisik? Kayaknya nggak ada. Sepengetahuan saya nggak ada. Pun termasuk kan anak gunung gitu.
Bahkan ada beberapa kalau nggak salah koreksi lagi sekali lagi, koreksi di bawah di kolom komentar. Ada beberapa gunung yang meraja speaker nggak boleh dibawa naik. Ya kan? Bahkan hampir semua gunung. Hampir ya kayaknya ya, yang nggak boleh kan. Gitar pun kadang katanya nggak boleh. Ada beberapa. Ya bayangkan, speaker kecil dan gitar aja nggak boleh. Speaker aerobik. Yang biasanya ada warna-warni RGB-nya Iya, itu. ada LED-nya. Sesuai nadanya dem Ada merah-merah bang, gitu ya. ada beneran LED-nya. Gue tahu lagi. Makanya coba, nah itu dia makanya pesannya itu aja. Taati peraturan dimanapun kita berada. Di mana bumi dipijak, langit dijunjung. Udah, itu aja. Ya, Insya Allah ya. selamat. Ya, saya juga sepakat sih misalkan ada teman-teman semua yang notabene naik gunung atau pendaki juga ketika saat naik gunung terus kemudian menemukan rombongan lain bawa speaker, berarti itu ya petugasnya kecolongan gitu aja kan. Tapi kita sama teman ingetin Aja. Tapi kadang ngingetin justru dia yang lebih galak. Itu, Gimana dong? Masa tahu lu. Iya, gitu kan. Bisa lu. So bisa lu. So taat lo biasanya gitu bang. Iya. Apalagi kan untuk kebersamaan, kepentingan bersama gitu kan. Jangan egois lah gitu ya. Satu orang kan ada semuanya repot. Betul. Oke. Sekali lagi makasih banyak ya Bang Sama-sama, Yogi udah Bang hadir di Umar. sini nih. Kita doakan semoga Bang Yogi sehat selalu Bang ya. Amin, Panjang amin, umur amin. dan Amin, juga amin. murah rezeki. Begitupun dengan komunitasnya Bang. Amin, terima kasih. Panjang umur. Amin, Terus ya Allah. banyak program-program yang Amin. lebih Insya Allah. bermanfaat untuk semua orang Amin, gitu kan. Dan untuk teman-teman juga yang nonton, panjang umur sehat selalu dan juga murah rezeki. Oke, dan ini teman-teman semua cerita dari Bang Yogi ini bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua ketika mau camping ataupun yang lainnya, tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Bang Yogi, thank you Bang. Terima kasih Bang Umar. Alhamdulillah. Bungkus. Lancar.